Dedi ini mempunyai kesamaan dengan seorang Nikita Mirzani. Iya, Kak. Karena orang tua tunggal, terus Dedi juga anaknya almarhum Vanessa juga pernah kabur karena seorang laki-laki. Laki-laki sama persis. Sama persis ya. Cuman Dedi karena sebagai seorang ayah, Dedi mungkin banyak diam. Kalau Nikmita sebagai seorang ibu, jadi mungkin lebih banyak speak up gitu ya. Nah, jadi waktu Dedi melihat kejadian Loli ini ya, kita flashback lagi ke belakang ya. Sebenarnya Dedi itu mengingat Vanessa itu bisa sedih atau bisa apa sih, dan andaikan bisa diulang lagi waktu atau gimana sih? Iya, jadi kalau melihat Loli itu ya, kalau Loli mendengar ya sekarang ya artinya orang tua tuh sekeras-kerasnya orang tua itulah tanda sayang gitu, tanda sayangnya orang tua. Sebenarnya kalau dibilang keras sih sebenarnya nggak keras ya, karena anak zaman sekarang kan dibilangin aja dibilang keras gitu kan. Nggak seperti zaman Dedi dulu kan, kita kan mama orang tua tuh gimana ya, dipukul dicubit udah kita diam gitu. Tapi beda sama anak-anak sekarang gitu, dimarahin sedikit aja udah tersinggung kabur gitu. Jadi kalau Dedi lihat Nikita Mirzani ini berjuang untuk anaknya, sementara si Loli ini memang masih labil sebagai anak yang masih mencari jati diri, baru kenal lawan jenis gitu ya. ABG lah ya. Iya, ABG, baru kenal lawan jenis, baru kenal pacaran, percintaan. Jadi wah semuanya yang indah-indah aja. Indah-indah sama aja sama Vanessa juga dulu. Sama aja kayak kayak lupa lah sama orang tua gitu ya. Dia lebih memilih kabur dari rumah, memilih pacarnya dibanding sama orang tua. Padahal kalau kita lihat ya, sejelek-jeleknya orang tua pasti tidak akan meninggalkan anaknya. Pasti itu kan, kalau dia sama pacarnya ya dia bisa bubar. Berantem sedikit pasti bubar. Udah pacaran, putus segala. Tapi kalau sama orang tua kan nggak akan seperti itu. Sampai kapanpun sama orang tua tuh dia akan susah, akan balik lagi ke orang tua. Pasti akan balik lagi ke orang tua. Nah, kalau dia dilihat sebenarnya perkembangan Loli ini sebenarnya ya sudah bagus. Terus umur juga sama loh sebenarnya. Mayang dulu Vanessa dulu umur 16 tahun. Jadi belum sama persis deh. Belum. Berarti pas kabur ke Brahma sama si cowok sama. ini. Nah, waktu itu kan Vanessa di bawah manajemen Ekomando kan, Mas Eko kan. Nah, Dedi waktu itu dipanggil sama Mas Eko. Mas Eko kata Mas Eko, "Dedi ini aja mau gak siapkan pengacara, kita press on, kita blow up, kita speak up di media sosial gitu." Wah, itu ditawarin sama Mas Eko. Dikasih pengacara, ditawarin, tapi Dedi nggak mau. Waduh, Dedi mikir-mikir dulu deh Mas. Dedi pikir-pikir, wah kalau misalnya press con terus harus ada pengacara, wah ini pasti akan rame nih. Waduh, pasti akan rame nih beritanya. Dedi lebih memilih pada saat itu 2 hari, akhirnya Dedi bilang sama Mas Eko, "Mas, udah deh Mas, nggak usah deh. Biarin saya pakai cara saya sendiri aja untuk menarik Mayang balik lagi ke rumah." Vanessa. Gitu. Vanessa gitu. Itu yang Dedi lakukan. Nah, sama juga kan ini kan akhirnya sama-sama nih ke jalur hukum nih kan, ke jalur hukum. Akhirnya Vanessa itu pada saat pergi dari rumah udah hilang kendali, hilang kontrol kan dari orang tua kan. Tadinya anak ini anak baik, ya penurut, sama kayak Mayang, karena influence dari si cowoknya nih, pengaruh dari si cowoknya, akhirnya ya udah jadi berani sama orang tua, melawan orang tua, akhirnya lepas kendali, lepas kontrol, terus pergaulan bebas. Yang tadinya anak ini benar-benar baik ya, dari rumah itu nggak pernah kenal rokok, nggak kenal tato, nggak kenal narkoba. Begitu pergi dari rumah Dedi itu udah badannya ditato. Dedi pantau terus kan pada saat itu, walaupun dia udah kabur pergi dari rumah, Dedi pantau terus kan yang ngerokok. Terus akhirnya juga ada kasus narkoba kan ya, karena memang udah nggak ada kendali orang tua. Itu yang Dedi takutkan juga oleh Loli ya. Jadi jangan sampai itu Loli seperti Vanessa gitu, akhirnya seks bebas, terus ngerokok, narkoba. Ya kalau sudah sama orang tua kan bebas, nggak ada yang ngontrol Bunda. Ya kan, nggak ada yang menasehati dia, nggak ada yang memagari dia gitu. Itu jadi akhirnya ya Vanessa pada saat itu dia udah salah jalan ya, salah pergaulan. Akhirnya setelah pergi dari rumah kan banyak tuh kasus-kasusnya, akhirnya kasus yang di kasus yang di Surabaya ya, prostitusi online, walaupun itu belum terbukti sebenarnya prostitusi online.
Terus kasus juga setelah menikah, kasus juga sama Bibi kan kena narkoba gitu seperti itu. Nah itu akhirnya rentetan kalau dia dilihat rentetan masalah itu karena awalnya dulu tuh hulu apa hilir ya, hulunya dulu kabur. Kalau misalnya dia nggak kabur dari rumah, masih sama Dedi, kalau Dedi compare nih sama kayak Mayang, pasti dia bisa kayak Mayang gitu. Sekolahnya lulus, kuliahnya sekolah SMA-nya lulus, kuliahnya jalan, karirnya bagus. Kita lihat Mayang. Jadi perbedaan antara Mayang dan Vanessa itu kita bisa lihat sekarang ya gitu. Ya Dedi sama Mayang aja udah hampir 8 kali keluar negeri sama Mayang tuh. Betul. Sebenarnya dulu sama Vanessa sebenarnya harusnya lebih dari itu. Dedi cuma hanya sekali tuh ke Malaysia pada saat waktu itu belum kabur. Belum kabur tuh Dedi jalan tuh ke Malaysia setelah kabur dari rumah dia udah nggak bisa ngebahagiain orang tua lagi, udah nggak peduli lagi. Nah rezekinya juga akhirnya tertutup tuh Bunda gitu loh, karena mungkin artinya melawan sama orang tua, nggak denger nasihat orang tua, anak ya akhirnya rezekinya dia tertutup. Nah beda sama Mayang nih gitu, Mayang tuh masih Allah banget gitu. Jadi anak ini jadi benar-benar bumi langit sih sebenarnya kalau Dedi compare. Tapi sebenarnya anak ini punya kelebihan kekurangan ya. Dua-duanya tetap anak Dedi. Cuman kalau kita dilihat compare perbedaannya, anak yang penurut rezekinya lancar, anak yang tidak penurut ya rezekinya juga sama alam semesta akan ditutup gitu. Nah jadi Dedi kalau mau membandingkan sama Loli, ya mungkin kalau Dedi dengar sekarang lebih baik baliklah ke orang tua kamu ya, berdamailah sama orang tua kamu, sama Nikir itu seorang ibu yang ya mungkin punya kelebihan kekurangan. Seorang ibu tuh bukan seorang malaikat, pasti ada kelemahannya juga gitu ya. Tapi kelemahannya orang tua itu ya tetap orang tua kamu yang harus kamu mengerti gitu. Ya anak kan minta dimengerti sebenarnya kan. Sebenarnya ya nanti beriringnya dengan waktu umurnya Loli mungkin akan lebih dewasa. Mungkin kasus yang ini akan mendewasakan dia nantinya gitu. Insya Allah sih sebenarnya nanti kalau misalnya Loli akan balik lagi ke rumah, ke Nikmir, ini anak ini akan jadi baik lah gitu. Amin. Jadi Loli ini juga sudah menyadari kesalahannya ya, Dek. Mungkin jadi sedikit saya tambahkan, Loli sudah menyadari sekarang Loli sudah menjadi anak kandungnya kembali, alhamdulillah. Tapi sekarang ada di rumah istimewa, menuntut ilmu lagi, belajar lagi gitu. Jadi untuk menghindari orang yang banyak yang nggak suka sama itu, nanti jadi dalang lagi nih, membrainwash otaknya Loli lagi. Itu bahaya tuh influencer. Bahaya. Jadi saya tuh jujur ya, saya merinding karena melihat Dedi itu membesarkan Mayang, saya lihat ya. Terus hebatnya seorang Dedi ini ya, biar kalian tahu ya, Mayang itu dari bayi sudah ditinggal sama mamahnya. Dan Mayang bisa jadi seperti ini, bisa berkarir, bisa keren berkat di tangan Dedi seorang loh. Jadi Dedi ini udah sebagai ibu, sebagai ayah, udah sebagai malaikat buat Mayang ya. Paket komplit gitu ya. Jadi mungkin tidak banyak orang tahu ya, Dek. Jadi itulah perjuangan ibu tunggal. Kalau ini ayah tunggal ya. Jadi kalau ini ibu tunggal, Dedi ayah tunggal itu Dedi merasakan betapa tidak enaknya menjadi seorang ibu orang tua tunggal. Orang itu sendiri maksudnya. gitu ya. Iya. Gitu. Jadi Dedi menurut saya sebenarnya yang dapat penghargaan harusnya Dedi nih. Karena Dedi berhasil, anaknya dua-dua loh. Dua-dua Vanessa almarhum cantik. Mayang cantik, dua-duanya dua-duanya keren. Mayang sekarang sudah sedikit lagi udah keren banget, udah mantap. Karir juga keren banget. Sekolah juga bagus, itu yang paling penting. Sekolah attitude-nya yang bagus juga. Attitude-nya keren banget, masya Allah gitu ya. Kalau setinggi apapun kalau itu jelek itu nggak udah apalagi kalau sombong, waduh udah jatuh deh. Udah deh. Jadi Dedi nih, Dek. Berarti Dedi ini sama saya, sama Edi sama nih. Saya juga melihat Nikita Mirjani adalah seorang ibu tunggal yang hebat. Dan sekarang saya melihat seorang Dedi ini melihat saya ya, itu masing-masing kita melihat karena saya tahu Dedi keseharian ada Mayang. Saya melihat Dedi juga sebagai ayah tunggal yang hebat gitu ya. Kalau menurut Egi, kalau jadi Dedi ini gampang nggak sih membesarkan anak dari merah loh? Kalau menurut aku sendiri ya itu nggak gampang banget ya, itu susah banget, apalagi kan ngurus anak kan ya. Aku pun juga pernah ngurus keponakan aku yang sama aku kan. Nah itu
itu repotnya luar biasa banget. tuh. Apalagi anak-anak kecil kan itu susah banget dibilangin Betul, gitu. nah. Apalagi Dedi 2 loh, Indonesia 2 anak loh. Ya. Itu sangat susah banget. 2 Pokoknya the orang best anak banget. dan berhasil semua. Bener Alhamdulillah banget. ya. Dari kecil sampai sekarang attitude-nya bagus banget, Mayang. Jadi pesannya Dedi nih buat anak-anak di luar sana yang kalau kalian tidak puas dengan didikan atau bimbingan orang tua, menurut Dedi gimana sih anak-anak, terutama anak perempuan ya? Berbahayanya apa sih kalau di luar sana tanpa kontrolan orang tua gitu? Karena Dedi bicara berdasarkan pengalaman ya anak Dedi ya. Jadi kalau kalian berada di satu lingkungan keluarga yang hangat, yang harmonis, itu jangan kalian rusak dengan sebuah cinta monyet yang ada hanya sementara gitu, yang bisa menghancurkan hubungan kalian dengan ayah atau dengan ibu gitu ya. Jadi kalau kalian misalnya suatu saat punya masalah dengan orang tua, terus tiba-tiba kalian pergi nih dari rumah, itu tidak terkontrol lagi sama orang tua, itu bahaya sekali. Fatal lah ya. Fatal akibatnya. Soalnya pertama ya masih muda, iman belum kuat, godaan banyak ya kan, apalagi anak perempuan nih gitu, anak perempuan ya godaannya tuh banyak sekali gitu di luar sana. Kalau udah keluar banyak sekali monster ya, monster yang akan menjual dia atau dia sendiri menjual diri dia sendiri gitu, narkoba, seks bebas, terus apalagi ya pergaulan bebas ya, narkoba, itu sangat-sangat mengkhawatirkan dan ngeri melihat kehidupan kalian di luar sana tanpa orang tua gitu ya. Ya kalau misalnya orang tua kalian itu memberikan nasihat itu sebenarnya mungkin keras, itu sebenarnya sayang gitu. Cuman kadang anak ini sebenarnya menerimanya dengan cara yang tidak menerimanya dengan berpikir ini marahnya sama gue nih bener-bener gue nggak bisa terima nih. Padahal orang tua mendidik anak, menasihati anak itu dengan kasih sayang. Pingin anaknya sukses kayak Dedi ya, pingin banget lihat Mayang sukses gitu ya. Jadi keluarga adalah yang utama, bener-bener yang utama. Kalau kalian pengen freedom, pengen bebas di luar, nanti ujung-ujungnya akan jadi berantakan hidup kalian gitu. Karena selama kalian belum mapan dalam hal finansial, mapan dalam hati, terus iman semua ya, belum kuat dan semuanya, terus keluar nih dalam masa di bawah umur, di umur 16 ya, itu bahaya sekali gitu, bahaya luar sekali. wawasan dari orang tua ya. Iya, wawasan, karena Dedi tuh melihat anak Dedi sendiri gitu ya, Vanessa gitu ya, selain Loli ya, Vanessa pergi dari Dedi sebelum pergi dari rumah itu nurut sama Dedi tuh, nurut gitu, nasihat Dedi, benar-benar jadi anak yang baik sama seperti Mayang gitu. Tapi begitu keluar itu ininya pengaruh lingkungan tuh sangat-sangat besar sekali gitu. Malah sebenarnya pengaruh di luar itu mengajarkan anak-anak kita yang di luar yang pergi itu untuk melawan orang tua. Gitu. Jadi misalnya pergi nih, ya lo mendingan pergi aja, orang tua lo begini begitu gitu. Jadi kayak gitu. Nggak ada teman yang nasihatnya jangan pergi, mendingan lo pulang aja. Nggak ada tuh. Begitu dia keluar, ketemu teman-teman lingkungannya, malah memang diajarin gitu. Udah mendingan enak, nggak ada orang tua, bebas gitu ya, tuh, bebas kita bisa pergi ke sini. Nah ini anak masih labil hatinya ya, udah jadi kebawa gitu loh. Masih di bawah umur. Masih di bawah umur lagi, masih labil gitu. Jadi kebawa gitu. Jadi iming-iming jadi mau. Iya gitu. Nah itu memang pengalaman Dedi mendidik anak itu kayak Nikita Mirzani itu nggak mudah ya, apalagi anak perempuan ya. Sekarang sih nggak anak perempuan aja, laki perempuan juga sebenarnya sama gitu ya. Benar-benar kayak telur di ujung tanduk gitu ya. Tanggung gitu. jawabnya ya. Iya, tanggung jawabnya luar biasa. Makanya Dedi rela pada saat itu 12 tahun Bunda Dedi nggak menikah. Oh iya, betul. Jadi sampai duda 12 tahun ya. Dedi nggak egois ya. Dedi nggak egois. Dedi padahal di situ Dedi lagi ganteng-gantengnya, lagi muda-mudanya, masih lagi keren-kerennya, strong-strongnya. iya. Dedi tahan nafsu Dedi betul. tahan ini demi membesarkan anak-anak. Fokus sama anak-anaknya berarti ya.
Jadi ya masa mudanya Dedi ditahan, diredam untuk membesarkan 2 buah hatinya, almarhum Vanessa dan Maya Luciana ya. Itu menurut saya tidak semua lelaki bisa merasakan, bisa seperti Dedi menahan nafsunya di saat muda-mudahan, di saat greng-grengnya, tapi dia tahan karena dia membesarkan 2 anak wanita. Masya Allah ya. Sebenarnya itu gue bilang, Dedi ini perjuangannya ini udah gua sih keren banget. Dia mama, dia emak, dia bapak, pokoknya semua. Dan dia adalah pahlawan buat anak-anaknya. Apa one to get one apa sih bahasanya? Satu jadi 2. Oh iya itu udah gue. One stop shopping One ya. stop shopping. Iya. Oh, iya. Oke pemirsa ya, itu tadi curhatan dari seorang ayah